Nah, ada kisah lainnya mengenai seorang pembela. Lukas 10 ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan kembali ini dari Injil Lukas. Lukas 10 ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Bukankah menarik di dalam dua kisah tadi?" Yesus membicarakan mengenai hukum dan perintah-perintah Allah. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi pembela ini telah menjalankan hukum dalam dua loh batu itu. Itu sudah benar. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Nah, ini sudah menjadi ciri khas. Apakah pembela itu akan benar-benar menanyakan pertanyaan itu, jika dia sudah menjalankan hukum dalam loh batu pertama? Pastilah tidak, tetapi di sini, pembela itu menanyakannya. Nah, orang-orang Yahudi, apakah mereka menganggap diri mereka sebagai umat pilihan? Tepat sekali. Berapa banyak sistem keagamaan memiliki pemilihan? Semuanya. Juga termasuk denominasi Protestan, ya. Lukas 10 ayat 30, jawab Yesus. Dan Yesus menceritakan sebuah kisah. Dan kisah ini betul-betul menempelak pembela muda ini. Meskipun kita sudah membacanya berkali-kali, tetapi kita akan kembali menelitinya. Karena ini ada kaitannya kepada orang-orang yang menanti-nantikan, dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Adalah seseorang. Ini adalah hal umum. Ini bisa siapa saja. Yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Nah, Yerikho adalah kota yang dikutuk, dan Yerusalem adalah kota keselamatan. Anda tidak bisa mendaki kota Yerikho. Anda hanya bisa turun ke kota Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, jika kita membaca kisah ini secara perlambangan, maka kita berkata, umat manusia secara umumnya telah meninggalkan prinsip Yerusalem, dan menuju kepada prinsip Yerikho. Dan jika ini dilakukan, Anda akan jatuh ke tangan para penyamun. Dan yang akan melucuti Anda dari jubah kebenaran Anda, dengan kata lain, roh-roh jahat akan mencengkeram Anda, dan akan melukai Anda. Dan membuat Anda setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi siapa yang dimaksud Yesus di sini? Orang-orang Farisi. Baiklah, jadi di sini adanya orang-orang yang berpikir, mereka adalah umat pilihan Allah, mereka selamat, sedangkan orang malang yang ada di sana, dia sangat tidak layak, dan Allah tidak pernah melindungi orang itu. Maka dia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Wah, ini sungguh luar biasa. Yang tadi hanya lewat begitu saja, sedangkan yang ini mengamati. Dia sengaja memandang orang yang malang ini. Dan dia memutuskan, wah, nggak perlu ditolong. Dan dia lanjut dengan perjalanannya. Martin, jika dosa menghantam orang dan menjadi masalah, berapa banyak orang yang berkata, jangan turut campur dalam masalah itu. Nggak usah ikut-ikutan, atau mencoba menolong. Orang yang mempunyai potongan rambut aneh, atau yang memakai 5 anting di hidungnya, atau apapun itu. Orang Lewi itu mengamati, tetapi meneruskan perjalanannya di seberang jalan. Apakah hal itu terjadi sekarang ini? Lalu datang seorang Samaria. Nah, itu kata-kata sumpah. Jelas, kisah ini adalah kisah nyata. Dan Yesus memakai kisah ini dalam pengertian spiritual. Nah, di sini ada orang Samaria, yang sangat dibenci oleh orang-orang ini, tengah melakukan perjalanan. Nah, Martin, ini menarik, karena orang Samaria ini, tidaklah turun dari kota Yerusalem. Dia tidaklah sedang mengadakan perjalanan ke kota Yerikho.
yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ini sungguh luar biasa. Apakah Anda kadang-kadang menemui orang di tempat mereka? Ya. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, sebelumnya pernah dibahas tentang penginapan, benar. Ini adalah sebuah tempat penginapan yang khusus, karena merupakan sebuah rumah sakit. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali. Wah, kalimat ini mestinya memberi Anda petunjuk. Siapa orang yang direndahkan ini, di mana tidak ada tempat baginya? Siapa orang itu? Yaitu orang Samaria. Karena orang-orang Yahudi menyebut Yesus, engkau orang Samaria. Ada roh jahat di dalam dirimu. Mereka membenci Yesus. Apa artinya, gerejanya tidak memiliki tempat bagi Yesus? Tidak ada kamar, sehingga bayi Yesus mesti diletakkan di dalam palungan. Tetapi untungnya ada para gembala di padang yang sedang menjaga kawanan dombanya. Jadi, Martin, orang Samaria, melambangkan Kristus, yang direndahkan dan ditolak manusia. Tetapi Yesus sedang dalam perjalanan untuk menemui kita di tempat kita, untuk memenuhi keperluan kita. Lalu orang Samaria itu menuangkan minyak dan anggur. Minyak melambangkan Roh Kudus, anggur melambangkan doktrin, atau pengajaran. Dia menaikkannya ke atas keledai tunggangannya. Keledai tunggangannya, ini juga melambangkan gereja, gembala yang sejati. Karena dia membawanya ke penginapan. Dia membawanya ke gereja. Dan merawatnya. Dia sendiri yang merawat, orang Samaria itu. Dan keesokan harinya, ketika dia pergi, dia menyerahkan 2 dinar. Nah, 1 dinar merupakan upah pekerjaan 1 hari. Jadi ini upah untuk 2 hari kerja. Kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia tidak ingin mengatakan, orang Samaria. Jadi, dia sengaja mengatakannya demikian. Kata Yesus kepadanya, pergilah, dan perbuatlah demikian. Jadi, itu adalah pelajaran yang sangat penting. Dan adanya pelajaran lain, ketika dia memberikan upah 2 hari kerja. Martin, jika kita merenungkan pekan kosmik, penciptaan, di mana 1 hari melambangkan 1000 tahun, maka upah 2 hari akan menjadi 2 hari kosmik, dan itu artinya adalah 2000 tahun. Martin, saya tidak berani melanjutkannya, bisa-bisa menjadi masalah. Mungkin orang Samaria itu akan segera datang, dan membayar biaya yang sudah dikeluarkan di penginapan. Ya, benar, Martin, ini adalah suatu pemikiran yang menarik. Beberapa orang pioner mula-mula kita mempercayai 2 dinar itu, merujuk kepada kerangka waktu 6.000 tahun, karena Yesus datang di masa 4.000 tahun, dan ditambah 2.000 tahun. Dan ketika Yesus datang, akan memberi upah orang yang melakukan pekerjaan di penginapan, dengan merawat yang luka-luka, memar dan yang sakit. Tidak dengan berjalan di seberang jalan. Ini menjadi petunjuk lainnya, yang berkaitan dengan kita. Jika dikaitkan dengan kerangka waktu,